Abu Nawas dan sahabat yang buta huruf. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada tetangganya yang bernama Ali. Dia adalah orang yang buta huruf dan tak pandai menulis. Suatu ketika, saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirim surat kepadanya. Tapi ia bingung harus minta tolong kepada siapa. Maka terbesitlah sosok Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong sama dia. Dia itu kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Kemudian ia pun bergegas pergi menuju rumah Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, maukah kau menolongku?" pinta Ali. "Oh, insya Allah. Apa itu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat ke istriku, tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah kau menuliskannya?" pinta Ali. Mendengar permintaan tersebut, Abu Nawas menjadi bingung. Bukan karena ia tidak bisa menulis ataupun buta huruf, melainkan tulisan tangannya susah dibaca oleh orang lain. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi Ali terus mendesaknya agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menyanggupi. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi jauhkah istrimu tinggal?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa bedanya? Jauh atau dekat?" kata Ali merasa heran. "Tentu saja beda," balas Abu Nawas. "Apa yang membedakannya Tuan Abu? Nanti kan tinggal diserahkan ke tukang kirim surat. Kalau mengenai soal ongkos, itu sudah jadi tanggung jawab saya Tuan Abu," ujar Ali memberitahu. Bukan masalah itu. Jadi begini, tulisan saya kan aneh dan susah dibaca. Hanya saya yang bisa membacanya. Kalau tempat tinggal istrimu jauh, tentu akan memakan biaya lebih banyak karena saya harus ke tempat istrimu untuk membacakan suratnya, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Ali serta-merta meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar,
Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei. Lalu mereka bergesekan satu sama lain. Akibatnya salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai surbannya. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Diceritakan, Gubernur Baghdad yang telah sekian lama menjabat datang ke istana menemui Baginda Raja. Kedatangannya tersebut untuk mengajukan supaya dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang lain. Paduka yang mulia, saya ingin mengundurkan diri, kata gubernur. Kenapa? Apakah gajimu kurang besar? Tanya Baginda Raja. Bukan Paduka, gaji saya sudah lebih dari cukup, jawab gubernur. Lalu apa alasannya kenapa tiba-tiba ingin mundur? Tanya Baginda Raja kembali. Ampun Paduka yang mulia, umur saya sudah semakin tua. Sudah saatnya jabatan gubernur dipercayakan kepada yang lebih muda, jawab gubernur. Tapi belum ada yang pantas menjabat gubernur selain kamu. Bertahanlah untuk beberapa tahun ke depan sampai saya sudah mendapatkan penggantimu, pinta Baginda Raja. Saya sudah tidak mampu mengemban amanah ini. Saya sudah terlalu tua Paduka, balas gubernur. Akhirnya dengan berat hati Baginda Raja mengabulkan permintaannya. Beberapa hari kemudian Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk diajak berkonsultasi. Wahai Abu Nawas, seperti yang kau ketahui, Baghdad sedang butuh seorang gubernur. Menurutmu siapa yang pantas menjabatnya? Tanya Baginda Raja. Ini perkara yang sulit Paduka, karena kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, maka masyarakat Baghdad bisa sengsara. Apalagi para menteri istana, mereka semua rata-rata gila jabatan dan harta. Jangan sampai di antara mereka dijadikan sebagai gubernur Baghdad, tutur Abu Nawas. Lalu apa solusinya? Tanya Baginda Raja kebingungan. Kita adakan sayembara saja Paduka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka dialah yang berhak menjadi gubernur, usul Abu Nawas. Terus pertanyaan macam apa yang akan diajukan? Tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah apa yang paling penting bagi seorang raja? Balas Abu Nawas. Itu sih pertanyaan mudah Abu Nawas. Yang terpenting adalah berbuat adil, jawab Baginda Raja. Berbuat adil menurut Paduka belum tentu adil menurut rakyat Paduka, berarti jawaban tersebut salah, ujar Abu Nawas. Ternyata susah juga ya Abu Nawas. Baiklah, besok umumkan sayembara, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, setelah sayembara tersebut sampai ke pelosok negeri, orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar, baik dari kalangan rakyat biasa sampai dari keluarga pejabat istana. Namun, dari sekian banyak peserta, tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Lalu salah satu menteri istana mengantarkan kerabatnya untuk mendaftar. Paduka yang mulia,
kerabat saya ini orang pintar dan jujur. Dia pasti pantas untuk dijadikan gubernur, ujar sang menteri. Sesuai persyaratan, kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan saya jadikan gubernur, balas Baginda Raja. Kemudian kerabat sang menteri menghadap Baginda Raja untuk menjawab pertanyaan. Menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang terpenting adalah kewibawaan dan pasukan yang kuat dan istana yang megah, supaya negeri lain tidak meremehkan, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah jawabannya benar? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas yang setia mendampingi. Salah Paduka, apa gunanya istana megah dan pasukan kuat, tapi hatinya tidak tenang karena selalu was-was akan diserbu negeri lain, jawab Abu Nawas. Peserta tersebut maka dinyatakan gagal. Kemudian datang menteri yang lain dengan membawa kerabatnya untuk mendaftar. Menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Seorang raja harus tegas dan berani agar disegani oleh siapapun, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apa pendapatmu? Tanya Baginda Raja. Salah Paduka, karena dengan sikap seperti itu malah bisa bikin rakyat sengsara, karena ia bisa menaikkan upeti seenaknya dan mengintimidasi rakyatnya, yang akhirnya akan timbul pemberontakan di mana-mana, jawab Abu Nawas. Peserta itu pun dianggap gagal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pemuda desa dengan penampilan sederhana. Kehadiran si pemuda membuat para menteri istana memandangnya sebelah mata. Bahkan ada yang saling berbisik mengejek. Kamu mau ikut sayembara? Tanya Baginda Raja kepada si pemuda. Iya Paduka, itu pun kalau Paduka berkenan, jawab si pemuda. Siapa saja boleh ikut, asal bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau yakin bisa? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka, bila Allah menghendaki maka saya akan menjawabnya dengan benar, balas si pemuda. Baiklah, menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang paling penting bagi seorang raja adalah kepercayaan rakyatnya, jawab si pemuda. Baginda Raja dan Abu Nawas tertegun mendengar jawabannya. Kenapa? Apa alasannya? Bagaimana bila negeri lain akan menyerbu? Dan bagaimana bila muncul pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri sendiri? Tanya Baginda Raja. Dengan rakyat percaya, maka akan timbul kecintaan pada rajanya. Apabila diserbu negeri lain, seluruh rakyat akan dengan semangat ikut berjuang membela negerinya dari serangan musuh. Dan apabila timbul pemberontakan-pemberontakan, dipastikan itu adalah ulah para pengkhianat. Tapi seluruh rakyat pasti akan membantu raja untuk memberantas para pengkhianat tersebut. Adanya rakyat cinta dan percaya karena raja bersikap bijak dan menyayangi rakyatnya. Tidak semena-mena menaikkan upeti, tidak menyengsarakan rakyat, dan pastinya rakyat akan hidup makmur sejahtera, tutur si pemuda. Bertambah kagumlah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan penuturan si pemuda. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Paduka sudah mendengar sendiri kan jawabannya, dan saya sangat kagum Paduka. Saya rasa dia pantas untuk menjabat jadi gubernur, jawab Abu Nawas. Saya juga sependapat denganmu Abu Nawas. Saya setuju bila dia dijadikan gubernur yang baru, timpal Baginda Raja.
Akhirnya si pemuda pun diangkat menjadi gubernur Baghdad yang baru. Abu Nawas bikin kapok ulama gadungan. Diceritakan ada seseorang yang mengaku sebagai ulama muncul di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Gaya penyampaiannya yang mudah dipahami berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun ilmunya sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan kedalaman ilmu agamanya terbilang minim. Namun dengan keahlian bicaranya, ia berhasil menciptakan kesan kecerdasan di mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang datang ke majelis pengajiannya semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Akhirnya ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih memberikan ceramah di hadapan para jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, hendaknya kita memahami bahwa sejatinya manusia adalah korban keadaan, bukan hasil dari pilihan. Iblis yang konon terbuat dari api seharusnya tidak merasakan kesakitan saat dibakar di neraka, mengingat keduanya berasal dari elemen yang sama. Terkait dengan surga dan neraka, saya berpendapat bahwa keduanya mungkin tidak nyata, karena tak terlihat dan tak terasa, ujar Syekh Faqih dalam orasinya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas terperanjat, tak kuasa menahan emosi. Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Merasa tak terima dengan tindakan Abu Nawas, Syekh Faqih memutuskan untuk mendatangi istana dan mengadukan masalahnya kepada Baginda Raja. Ia meminta agar Abu Nawas dijatuhi hukuman yang berat. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Saya ingin mendengar alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Beberapa pengawal pun berangkat untuk menjemput Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang mendorongmu hingga melukai Syekh Faqih? Apa yang membuatmu begitu marah sampai melakukan kesalahan sebesar ini? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis, karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka, karena tidak bisa dilihat dan dirasakan. Dia juga berkata bahwa manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apakah benar kamu mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Faqih. Kau dengar sendiri kan, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakitinya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan.
Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih agar Paduka bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, pinta Abu Nawas. Baginda Raja kemudian mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya kepada Syekh Fakih. Hei Fakih, bukankah kau berpendapat bahwa iblis tidak mungkin merasakan sakit saat dibakar api neraka? Karena keduanya sama-sama berasal dari api. Aku melontarkanmu dengan batu bata yang terbuat dari tanah liat. Allah menciptakanmu juga dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, sementara kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat? Kepalaku jadi lebam dan memar karena batu bata yang kau lempar tadi, jawab Syekh Fakih. Jadi, apakah kau merasakan sakit karena batu bata tadi? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja sakit sekali. Bahkan aku sampai tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu kan tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh begitu, jadi selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami adalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tadi tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku yang melemparimu dengan batu bata, sebenarnya itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia didasarkan atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu, manusia adalah atas paksaan, ya, jadi aku terpaksa melempar batu bata itu ke kepalamu, tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Bahkan Baginda Raja yang semula sempat membela dirinya, kini menjadi murka kepadanya. Akhirnya si ulama gadungan itu tak berani lagi untuk memberikan ceramah palsu di depan masyarakat. Abu Nawas masuk neraka gara-gara kambing tersesat. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok ke kanan dan kiri melihat ke segala penjuru arah. Tidak ada siapa-siapa, lebih baik aku bawa pulang saja, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membawa pulang kambing tersebut. Kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Ketika ia ingin menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Kebetulan sekali kau datang, aku barusan membuat hidangan sop kambing. Mari makanlah bersamaku, ajak Abu Nawas. Tentu saja ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kau tidak memelihara kambing, dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab, "Oh itu,
tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Daripada diambil orang, lebih baik aku bawa pulang saja." Tuan Hamid kembali bertanya, "Kamu yakin tidak ada pemiliknya?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja yakin. Sebelum aku membawanya pulang, aku periksa dulu. Di sekelilingnya ternyata tidak ada seorang pun yang kulihat." Mendengar itu, Tuan Hamid masih merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, bagaimana bila nanti di akhirat kelak Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Akan aku katakan bahwa aku tidak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi kenyataannya kamu memakan kambing itu, bukan? Bagaimana bila kambing yang kau makan ternyata ada pemiliknya, dan kambing tersebut dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Itu malah bagus. Bila ia hidup kembali, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ada seorang penggembala kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kau masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah. Kau tinggal bayar saja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Iya benar, tapi kita berdua sama-sama memakannya, bukan? Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan ini, aku juga akan mengajakmu turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung menjebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa salah saya? Kenapa saya tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tukas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri heran, kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan," ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku," pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas. Tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri.
Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam, Abu Nawas. Kamu kan sahabatku. Kemudian, pada keesokan harinya aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku, timpal Abu Nawas. Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas, sahut sang menteri. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku, kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya Baginda Raja kembali memerintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asyik main bersama anak-anak kecil. Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu? Sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. Saya baik-baik saja Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil? Tanya Baginda Raja. Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga, balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku, pinta Baginda Raja. Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa, jelas Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja bertambah penasaran. Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya, tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat dolim kepadamu, sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya.